Belum. Udah belum, Han? Udah. Oke. Baik, teman-teman, langsung saya ulang. Baik, teman-teman, langsung saja. Gimana ya? Baik, teman-teman, langsung saja. Baik, teman-teman, langsung... Gimana ya, guys? Baik, teman-teman, langsung saja. Ya gitu aja. Langsung ke ini aja. Assalamualaikum dulu nggak sih? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Apoteker Yosi Febrianti, SPAM MSc. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halimatus Sadia Espandiari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi sistem integumen Winkel. Adapun anggota kelompok saya adalah Ulang-ulang. Kok dia langsung ke 6 ya tadi? Halimah ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Apoteker Yosi Febrianti, SPAM MSc. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halimatus Sadia Espandiari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi sistem integumen Winkel. Adapun anggota kelompok saya adalah Perkenalkan, nama saya Komang Najwa Putri dengan NIM 22613265. Saya sebagai pembaca pertama. Kenalkan, nama saya Ainun Mufida dengan NIM 226-13283 sebagai pembaca kedua. Perkenalkan, saya Rasya Karoma dengan NIM 2261360 sebagai pembaca ketiga. Perkenalkan, nama saya Regina Rahmadani dengan NIM 22613244 sebagai pembaca keempat. Perkenalkan, nama saya Nadia Hana dengan NIM 2261371 sebagai pembaca terakhir. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilahkan kepada Najwa untuk membacakan materi yang pertama. Untuk Najwa, dipersilahkan. Baik, di sini ada definisi. Wrinkle atau keriput adalah lipatan yang terlihat di kulit. Kerutan dengan lebar dan kedalaman kurang dari 1 mm didefinisikan sebagai kerutan halus. Sedangkan kerutan yang lebar dan kedalaman 1 mm atau lebih didefinisikan sebagai kerutan kasar. Sebagian besar RCT telah mempelajari kerutan di wajah, lengan bawah, dan tangan. Keriput adalah kondisi di mana permukaan kulit menjadi bergelombang, kehilangan elastisitasnya. Keriput biasanya terjadi sebagian pada proses penuaan alami, di mana kolagen dan elastin dalam kulit menurun seiringnya waktu. Faktor-faktor lain seperti paparan sinar matahari, merokok, polusi, dan gaya hidup juga dapat mempengaruhi terjadinya keriput. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pembaca kedua, yaitu Ainun. Untuk Ainun, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya keriput. Yang pertama ada paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari adalah penyebab utama keriput. Sinar UV dapat merusak lapisan kulit yang terdiri dari serat kolagen dan elastis, sehingga kulit menjadi lebih tipis dan kurang elastis. Kedua, ada kebiasaan merokok. Kandungan nikotin dalam rokok dapat menyebabkan pembuluh darah di lapisan luar kulit menyempit, sehingga mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi ke kulit. Ketiga, ada kontraksi otot wajah. Pemakaian otot-otot wajah yang berulang-ulang seperti cemberut atau mengerutkan kening dapat menyebabkan keriput. Keempat, ada penuaan. Penuaan intrinsik merupakan fungsi hereditas individual dan hasilnya berjalan seiring dengan waktu, bersifat fisiologis yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rasya. Untuk Rasya, dipersilahkan.
Penyebab wrinkle selanjutnya yaitu diet yang tidak konsisten. Diet yang tidak seimbang dan konsisten dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan kulit. Yang selanjutnya yaitu posisi tidur. Posisi tidur miring membuat wajah jadi menekan bantal dan tergesek permukaan spray bantal. Hal inilah yang membuat keriput muncul secara perlahan. Selanjutnya, polusi. Polusi juga dapat berkontribusi pada keriput. Salah satu efek polusi bagi kulit adalah rusaknya kolagen. Senyawa kimia yang berasal dari polusi udara dapat merusak struktur kolagen kulit dan menghambat produksinya. Kolagen sendiri berperan penting dalam menjaga kekenyalan dan kekencangan kulit. Yang terakhir yaitu kelainan kulit atau kehilangan struktur penunjang kulit. Kelainan kulit atau kehilangan struktur penunjang kulit, seperti kehilangan berat badan secara cepat dan drastis, dapat menyebabkan keriput. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Regina. Untuk Regina dipersilahkan. Selanjutnya yaitu toksikologi. Ada beberapa jenis obat yang digunakan untuk mengatasi masalah keriput pada kulit. Retinoid. Retinoid merupakan jenis obat yang berasal dari turunan vitamin yang biasanya ditandai dengan munculnya garis-garis halus pada kulit atau keriput. Dosis pemberian zat tersebut akan keriput masing-masing klien. Wih, kayaknya aku nggak bisa depannya. Terapi farmakologi. Ada beberapa jenis obat yang digunakan untuk mengatasi masalah keriput pada kulit. Yang pertama yaitu retinoid. Retinoid itu merupakan jenis obat yang berasal dari turunan vitamin A yang digunakan untuk mengatasi terjadinya penuaan kulit yang biasanya ditandai dengan munculnya garis-garis halus pada kulit atau yang disebut dengan keriput. Dosis pemberian zat tersebut berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi atau tingkat keparahan keriput masing-masing klien. Pada umumnya, dokter memberikan zat ini untuk digunakan 1 kali dalam sehari, sebelum tidur dengan cara dioleskan tipis-tipis pada kulit secara merata. Proses penyembuhan penggunaan retinoid biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu, yaitu sekitar 9 minggu hingga 12 minggu. Penggunaan bahan zat tersebut memiliki efek samping pada kulit yang dapat menimbulkan pengelupasan dan kemerahan pada kulit. Selain itu, senyawa ini memiliki sensasi terbakar dan gatal-gatal pada kulit. Untuk menghindari efek samping dari zat tersebut, klien dianjurkan untuk menggunakan retinoid secara rutin dan teratur. Selain itu, selama proses penggunaan, klien dianjurkan untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung, sampai kulit klien tersebut dapat beradaptasi dengan zat tersebut. Selanjutnya ada asam alfa hidroksi atau AHA. Merupakan salah satu jenis pengobatan untuk mengatasi keriput akibat penuaan dan pengaruh buruk sinar matahari. Senyawa ini sudah dikenal ribuan tahun untuk merawat dan meremajakan kulit. AHA merupakan senyawa yang paling sering digunakan dalam pengobatan keriput. AHA dikenal sebagai obat atau kosmetik yang disebut dengan asam buah karena senyawa tersebut berasal dari buah seperti apel, anggur, jeruk, tebu, dan lain-lain. Senyawa AHA yang paling umum digunakan yaitu asam glikolat dan asam laktat. Kedua kandungan tersebut memiliki data ilmiah yang paling lengkap dan kuat efektivitasnya karena memiliki kemampuan khusus yang dapat menembus kulit. Senyawa AHA berfungsi dalam proses memutuskan ikatan-ikatan sel epidermis yang mengakibatkan pengelupasan sel kulit mati dan memberikan ruang untuk penumbuhan sel kulit baru sehingga dari proses tersebut kulit terlihat kencang, bersih, segar, serta dapat terhindar dari penuaan kulit. Selain itu, senyawa tersebut berfungsi untuk merangsang produksi kolagen dan elastin. Pada umumnya, penggunaan AHA dalam produk kosmetik mengandung konsentrasi 5% hingga 8% dan kadar AHA 3 hingga 4. Efek samping dari senyawa AHA yaitu timbulnya gejala iritasi seperti gatal-gatal, kemerahan, nyeri, jaringan parut, dan sensasi terbakar. Akan tetapi, penggunaan AHA lebih aman dibandingkan dengan penggunaan retinoid. Yang terakhir yaitu antioksidan, merupakan salah satu senyawa yang dikenal dapat mengatasi keriput pada kulit.
Produk kosmetik atau obat-obatan yang mengandung antioksidan biasanya produk kosmetik atau obat-obatan yang mengandung vitamin A, C, dan E. Selain itu, produk tersebut memiliki kandungan beta-karotin, yaitu kandungan vitamin, dan beta-karotin tersebut berfungsi untuk mengurangi proses penuaan yang biasanya ditandai dengan munculnya keriput pada kulit atau KMY. Baik, masuk materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Hanan. Untuk Hanan dipersilakan. Baik, saya akan membacakan terkait dengan terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi dapat membantu mengurangi tampilan keriput dan mempertahankan kesehatan kulit secara keseluruhan. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk perawatan kulit yang tepat, perlindungan dari paparan sinar matahari berlebihan, diet sehat yang kaya antioksidan, hidrasi yang cukup, menghindari rokok dan alkohol, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan mengelola stres. Perawatan kulit yang tepat melibatkan menjaga kebersihan kulit, menggunakan produk perawatan yang cocok dengan jenis kulit, dan menjaga kelembapan kulit. Hindari paparan sinar matahari berlebihan dengan menggunakan tabir surya dan pakaian pelindung. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, sayuran dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Penting juga untuk memperoleh cukup nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin E, dan selenium melalui makanan atau suplemen yang sesuai. Menjaga hidrasi yang cukup dengan minum air yang mencukupi setiap hari membantu menjaga kelembapan kulit. Hindari merokok dan konsumsi alkohol, karena keduanya dapat mempercepat proses penuaan kulit dan munculnya keriput. Melakukan olahraga secara rutin membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan nutrisi ke kulit. Istirahat yang cukup dan tidur yang nyaman juga penting untuk kesehatan kulit. Mengelola stres dan dengan meditasi, yoga, atau kegiatan yang menenangkan dapat membantu menjaga keseimbangan emosional dan kesehatan kulit. Terapi non-farmakologi ini dapat membantu menjaga kesehatan kulit, mengurangi tampilan keriput, dan memperlambat proses penuaan. Namun, penting untuk diingat bahwa keriput adalah bagian normal dari penuaan dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.